Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Kita akan dituntun dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema orang lemah dan orang kuat. Saudara, kita baca dalam Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus berbicara mengenai dua kelompok orang percaya yang berada di Roma, yaitu orang yang lemah dan orang yang kuat. Nah, pada bagian ini Paulus memberitahukan kepada mereka apa yang sebenarnya yang harus mereka lakukan. Nah, dalam ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4 ini berbicara mengenai permintaan Rasul Paulus kepada mereka yang kuat, yang mana mereka yang kuat harus menanggung mereka yang lemah, yaitu dengan tidak mementingkan kepentingan mereka sendiri, namun sebaliknya orang yang kuat haruslah melakukan sesuatu yang penting untuk sesamanya, yaitu membangun kerohaniannya. Nah, alasan mengapa mereka harus melakukan ini adalah karena Kristus yang sudah melakukannya lebih dahulu. Saudara, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6 dikatakan bahwa di situ firman Tuhan berkata, "Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Ini merupakan permohonan Rasul Paulus kepada mereka yang lemah maupun mereka yang kuat, supaya apa? Mereka hidup sehati, rukun satu dengan yang lain, dan juga memiliki kesatuan hati. Dengan demikian, melalui kehidupan mereka, baik itu yang lemah maupun mereka yang kuat. Nah, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap tindakan apapun yang mereka lakukan. Dan pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, orang yang lemah dan orang yang kuat harus menerima satu dengan yang lain, sama seperti Allah ketika Dia datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia tanpa terkecuali. Saudara, Kristus ingin semua bangsa mengenalnya dan memuliakannya. Nah, sebagai sesama orang percaya, sama orang Kristen, kita harus dapat saling menerima satu dengan yang lain, karena Kristus mau menerima kita orang yang berdosa dan mau mengampuni setiap kita, sehingga sebagai orang yang sudah menerima keselamatan dari Kristus, kita harus memiliki yang namanya kesatuan hati di dalam Kristus Yesus. Nah, kesatuan di dalam Kristus ini berarti bahwa kita harus menerima orang lain yang sama di dalam Kristus Yesus, dan tidak hanya memikirkan kesenangan diri sendiri dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, karena Kristus juga tidak hidup untuk mencari kesenangannya. Dia datang ke dunia bukan untuk kesenangannya, saudara. Ketika kita hidup di dalam kesatuan dan tidak ada keegoisan di antara kita, maka Kristus dapat hidup melalui kehidupan kita. Nah, saudara, dari perenungan firman Tuhan di pagi ini, kita bertanya, apakah yang harus dilakukan orang yang lemah dan orang yang kuat? Maukah kita ini melakukannya? Dan renungan orang yang lemah dan orang yang kuat ini menekankan pentingnya kita punya kerendahan hati dan kepedulian, bukan memanfaatkan kekuatan untuk kepentingan diri kita sendiri. Ini berarti kita mengulurkan tangan, kita menopang dan menjadi sandaran bagi orang lain, bagi mereka yang membutuhkan, karena kekuatan itu adalah anugerah yang diberikan untuk kita saling menopang, mewujudkan kasih seperti yang tertulis di dalam Injil Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-1 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Nah, saudara, mari kita orang yang kuat memiliki tanggung jawab untuk membantu yang lemah, bukan mencari keuntungan pribadi. Nah, kasih dan kepedulian ini membantu orang lain untuk apa? Untuk menunjukkan kasih yang nyata, dan kepedulian membebaskan kita dari keegoisan. Mari kita memiliki kerendahan hati, saudara, karena posisi yang kuat menuntun kerendahan hati
Ketika kita merasa kita itu lebih kuat, itu adalah kesempatan untuk kita menopang orang lain, bukan kita menghakimi atau kita menjatuhkan atau kita juga menyombongkan diri. Mari kita hidup saling menopang, hidup saling menolong, menciptakan persekutuan yang kokoh dalam kasih, dalam membawa damai sejahtera seperti yang telah Yesus ajarkan bagi setiap kita. Kiranya kita dimampukan untuk mari kita hidup saling membangun, saling menopang, yang kuat menanggung yang lemah, dan mari kita hidup sehati, kita sepikir, dan di dalam hidup kita selalu nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita menjadi berkat, menjadi dampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.